Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Wa qala ta'ala syahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiran Allah yang tiada hentinya kita panjatkan, karena hanya dengan kenikmatan yang diberikannya kita semua menjadi orang-orang yang terpilih, diringankan kakinya untuk bisa menjalankan rangkaian ibadah salat Jumat. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan juga para pengikut hingga akhir zaman nanti. Selanjutnya, khatib berwasiat pendiri khatib pribadi khususnya dan umumnya kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya yang terucap dalam lisan, tidak cukup, namun juga perlu kita imbangi dengan berbagai macam perbuatan yang dapat menambahkan ketakwaan kita. Masyarul muslimin rahimakumullah. Hari ini kita sudah masuk ke hari yang ke-15 di bulan Sya'ban. Beberapa waktu lalu mungkin banyak sekali kita mendengarkan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW di bulan Sya'ban ini. Dan yang paling populer itu di antara serangkaian hadis adalah bagaimana Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ternyata bulan Sya'ban ini sering dilupakan, kata Rasulullah dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Bulan Sya'ban ini sering dilupakan oleh kebanyakan umat Islam. Kenapa? Karena ia berada di antara bulan haram, yaitu bulan Rajab, dan juga bulan yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Sehingga di bulan Sya'ban ini aku banyak berpuasa. Selain daripada itu, Allah juga ternyata akan makan pahala, laporan istilahnya di bulan Sya'ban ini. Sehingga ketika dilaporkan amalan-amalanku, aku hendaknya pengen dalam keadaan berpuasa. Hadirin sekalian rahimakumullah. Ternyata ibadah puasa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW merupakan salah satu cara, salah satu metode persiapan untuk menghadapi bulan yang sangat agung, menyambut tamu yang sangat agung ini. Ternyata Rasulullah melakukan dengan puasa. Bagaimana tidak, Ramadan dilakukan secara sebulan penuh kita berpuasa. Menyambut tamu agung ibaratkan ketika kita menyambut seorang presiden atau tokoh pejabat lainnya. Tentunya ada persiapan jauh beberapa hari, bahkan sebelum-sebelumnya ada sweeping di lokasi tersebut. Bagaimana kemudian ketika menghadapi tamu yang agung luar biasa ini, yaitu bulan Ramadan. Setidaknya ada 5 perkara, 5 persiapan yang dapat dilakukan oleh kita sebagai umat muslim supaya apa? Kita mendapatkan keoptimalan bulan Ramadan. Pahalanya puasa ini di sisi Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Kullu amal ibni Adam lahu illa shauma. Semua amalan
Bani Adam itu bagi dia kecuali puasa. Fa'ana ajzibihi, dan Allah sendiri katanya, saya sendiri akan berikan pahalanya, saking istimewanya bulan puasa. Persiapan pertama yang dapat dilakukan oleh kita sebagai umat Islam untuk menghadapi Ramadan adalah memperbanyak berdoa. Rasulullah pun dalam sebuah riwayat berdoa ketika sudah masuk bulan Rajab ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Rabb, berkahilah kami di bulan Rajab, bulan haram ini, dan berkahilah kami juga di bulan Sya'ban, dan perjumpakanlah kami dengan bulan Ramadan. Bahkan salafus sholih berdoa tidak di bulan Rajab. 6 bulan sebelumnya mereka sudah berdoa untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Saking istimewanya bulan Ramadan. Sudah banyak sekali literatur yang membahas tentang keistimewaan bulan Ramadan. Kurang apa lagi kemudian kita untuk menyambut tamu yang agung ini. Persiapan yang kedua adalah persiapan jiwa dan mental. Hal ini bisa kita lakukan di sisa-sisa hari bulan Sya'ban ini sebelum Ramadan. Apa saja persiapan jiwa dan mental ini? Kita bisa isi dengan memperbanyak puasa sunnah. Kita bisa isi dengan memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak ibadah-ibadah sholat sunnah rawatib, sholat-sholat sunnah lainnya, tahajud digencarkan. Kenapa? Karena ibadah-ibadah ini tentunya akan kita lakukan di bulan Ramadan. Bukankah amalan sunnah di bulan Ramadan itu seperti amalan sholat fardu, ibadah fardu? Apalagi ibadah wajib yang dilakukan di bulan Ramadan. Nanti ada sunnah-sunnahnya, diantaranya ibadah sholat tarawih. Ada juga nanti yang bersedekah. Ada juga nanti banyak membaca Al-Quran. Bahkan mayoritas di antara kita banyaknya menggiatkan baca Al-Quran. Bagaimana kita akan rajin di bulan Ramadan jika kita tidak persiapkan di bulan-bulan Sya'ban ini? Kita persiapkan pemanasannya dulu. Ngajinya yang ingin target 1 juz, maka tentunya dipersiapkan dari sekarang. 1 halaman tambah tiap habis waktu sholat, tambah 2 halaman dan seterusnya. Tambah waktu-waktu kita dikhususkan untuk bisa melatih untuk persiapan di bulan Ramadan. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Persiapan yang ketiga adalah persiapan fisik supaya sehat pada saat kita nanti menjalankan ibadah puasa. Tidak enak rasanya ketika puasa kita sedang sakit. Tidak usah jauh-jauh, ketika sholat saja kita diuji nih. Diuji tidak bisa berdiri karena kita ada kena penyakit asam urat misalnya. Tidak sempurna sujud itu. Ruku juga tidak sempurna. Dan hal ini bisa kita rasakan ketika kita ditimpa musibah sakit tadi. Ketika kita sedang dalam kenikmatan yang sempurna, kadang kita lupa. Ketika sakit baru sadar, enaknya ya Allah ketika menjalankan ibadah itu kita dalam keadaan sakit. Begitu juga puasa. Jika kita ingin sehat ketika bulan puasa nanti, yuk dari sekarang jaga kondisi fisik kita. Berilah anggota tubuh kita ini hak untuk beristirahat. Jangan sampai larut malam melakukan hal-hal yang ternyata tidak ada faedahnya. Persiapan yang keempat adalah persiapan dana. Bagaimana kita perlu mempersiapkan dana? Maksudnya apa? Kan kita ingin sedekah. Kita ingin memberikan iftar, buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan. Bukankah kita juga ingin bersedekah kepada anak yatim? Kita ingin berzakat. Hal ini tidak bisa kita lakukan secara mendadak. Yuk, kemudian bikin agenda maliyah kita. Mana yang bisa kita nanti sedekahkan di bulan Ramadan? Mana yang bisa nanti kita infakkan di malam-malam akhir bulan Ramadan dan hal lain sebagainya. Untuk buka puasa juga bersama, mana nih kita pahalanya. Semuanya itu termasuk dalam rangkaian supaya kita mendapatkan pahala di bulan Ramadan. Dan persiapan yang terakhir adalah persiapan ilmu. Rubba shaimin laysa lahu jaza min siyamihi illa al-ju' atash. Dalam redaksi lain, kam min shaimin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' atash. Berapa banyak dari orang-orang yang berpuasa ini nggak dapat apa-apa tuh dari puasanya kecuali lapar, wal atas dan dahaga saja. Kenapa? Ternyata yang puasa bukan hanya menahan lapar saja, menahan haus saja.
ia lupa berpuasa anggota tubuhnya. Oke, berpuasa dari waktu fajar sampai matahari terbenam, tapi ia lupa puasa lisannya. Bergibah, membicarakan sanak saudaranya, membicarakan hal-hal yang membuat Allah itu murka sehingga berkurang nih pahala puasanya. Kemudian hal-hal lainnya, kebanyakan tidurnya, kadang puasa nggak apa-apa, kan tidur itu puasa, pahala di bulan Ramadan. Lebih baik meninggalkan hal-hal yang buruk dengan tidur daripada mengerjakan hal buruk tadi. Tapi ternyata meninggalkan tidur untuk melakukan perbuatan yang lebih manfaat itu lebih baik lagi. Bisa diisi dengan apa? Minimal kalau misalnya kita ngantuk dengan baca Al-Quran, kita bisa wirid, memperbanyak istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, dan juga salat. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Membantu orang lain itu akan lebih baik lagi. Hal itulah ilmu-ilmu ini tentunya perlu kita review ulang lagi. Fikih-fikih puasanya seperti apa? Dari Al-Quran Surah Al-Baqarah 183 sampai 185-nya dibaca lagi. Hal-hal apa aja yang menjadi sunnah-sunnah di bulan Ramadan? Hal-hal apa saja yang menjadi larangan kita untuk melakukannya di bulan Ramadan? Misalnya berhubungan suami istri di siang hari tidak boleh, tapi boleh di malam hari. Nah, ilmu contoh kecil ini bisa kita pelajari dan kita persiapkan jauh-jauh sebelum Ramadan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengetuk pintu hati kita, memberikan kita semuanya kesempatan untuk menyambut tamu yang agung ini. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahilladzi kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahin nabiyil mustafa wa ala alihi washabihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولم يزل قائلا في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك آمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا أوزدنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وندخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ويعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.